Oh, Hah, alamat tuh apaan? suaranya Demi, di dalam tembok, suaranya di dalam di tembok, samping. suaranya di dalam Gue tembok. merinding. Bismillah, ini kecil banget jalanannya. Sih. Ya yuk. Dan gue agak sulit mendeskripsikan itu suara cewek apa cowok. Iya, sama. Kayak ada yang jalan ya. Derap langkah kaki sih. Gue ditinggalin di dalam. Dia nangis. Halo semuanya, kembali lagi di video Putri Rika. Di video kali ini gue lagi berada di sarang kuntilanak yang ada di Jakarta. Ini salah satu rumah terbengkalai di Jakarta yang menurut gue serem banget. Spesial banget gue datengin Ade Hidayat malam kali ini biar dia merasakan sensasinya datang ke sarang kuntilanak. Kita ada di sini kurang lebih 1 jam karena tadi Ade menceritakan kejadian yang terjadi di asramanya. Selama 1 jam ternyata sosok-sosok mereka yang tidak terlihat mulai bermunculan. Mereka udah muncul di lantai 2 dan nanti kita bakalan samperin kira-kira apa yang akan terjadi. Seperti biasa, semakin malam energinya akan semakin kuat. Yes. Ya, kalau manusia itu semakin malam semakin capek, energinya berkurang, kalau mereka semakin kuat. Jadi harus fokus, berdoa, dan jangan kosong tatapannya. Tetap sopan dimanapun kalian berada karena kita tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Oke. Sebelum masuk kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Langsung aja kita masuk. Yuk. Lewat pintu Ini sini. pintunya ini ya? Iya. Mungkin ada yang mau buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Langsung aja masuk. kita dulu. Hah? Karena ini rumah udah 15 tahun terbengkalai, jadi pasti udah berantakan dan hawanya udah sangat tidak enak. Oke, kita langsung aja masuk ke sini. Ini full barang-barang semuanya. Ini nggak begitu luas ya, karena ini kita juga lewat pintu samping yang dimana ini langsung ke tangga, langsung menuju ke atas. Yuk kita langsung menuju lantai 2 yuk. Yuk. Gimana perasaannya? Jujur merinding. Hawanya beda ya? Di lantai Dingin gimana gitu? Di lantai 1 sama di lantai 2 beda banget hawanya, energinya luar biasa banget. Dan coba lihat kata-kata di sini. Saya disiksa, tolong. Saya disiksa, tolong. Jadi memang dulunya satu keluarga ini kan meninggalkan rumah ini tuh ada alasannya, Dek. Oh iya. Nggak ditinggalkan begitu aja, tapi ada alasannya. Dan alasannya itu karena terjadinya KDRT, terus entah gimana ditinggalkan lah begitu saja. Tapi sebelum detik-detik meninggalkan rumah ini tuh sang istrinya tuh mengalami KDRT. Nah, nggak tahu habis dari sini sang istri meninggal atau bagaimana, nggak tahu. Karena sering dilihatin sosoknya tuh Kunti. Nah, seperti yang kita tahu kan Kunti kan identik dengan perempuan kan. Dari semua ruangan ini yang mencuri perhatian lu yang mana? Kayaknya ini deh, ruangan ini. Ruangan ini. Coba Ade masuk sendiri bisa nggak? Coba. Kita challenge ya Ade Hidayat untuk masuk ke dalam ruangan itu sendiri dan menjelaskan apa yang dia rasain. Demi Allah, kursinya masa? Permisi. Oh, ada kamar mandi ya? Bau, demi Allah bau tai. Demi Allah bau. Coba ayo masuk. Ayo kita masuk. Wow, Ini kursi. Kursinya kayak itu kan. Kursi. Masuk, itu kamar mandi. Kayak buat teong. Ya ini ada kamar mandi. Ini ada apa ya? Bau apa ini? Ini tuh ada sebuah cairan-cairan banyak banget, tapi gue gak tahu ini cairan apa. Nih coba sini teman-teman. Ini bau banget. Ini tuh sebuah cairan. Ini kan? Ini bocor. Ada tembok. Alamat tuh apaan? Suaranya di dalam tembok, suaranya di dalam tembok, suaranya di dalam tembok. Kita mungkin mau masuk ke beberapa kamar yang ada di sini dulu, baru nanti Ade mau menceritakan kisah horornya yang terjadi di Sukabumi. Ya. Oh ya, oke. Coba kita kesini ya. Kita kesini. Ini apa? Ini ada jam. Jam-jaman dulu, Dek.
Tuh, Oh iya, masih ini masih ya. vintage. Masih vintage banget. Sayang banget. Yang punya orang penting sih. Yang jelas orang kaya sih. Pada tahun 80-an, 90-an dia bisa bangun rumah sebesar Gila. ini dengan lahan seluas ini, udah pasti orang kaya. Itu kartu namanya? Kartu nama Jepang. Ah, Bismillah. Wow, ini bangku-bangku doang. bangku buat apa ya? Kalau ruangan terlalu bersekat-sekat itu memang serem sih. Hah, Ini apa? ini ada tangga? sebuah tangga Oh my god, kecil menuju banget ke lantai tangganya. 3. Ayo lantai 3 berani gak? Ayo. Oke, let's go. Gue takutnya pada saat mama itu apa? Bisa. Gue kalau produseran sendiri gue gak sibuk ini. Gue deg-degan gue. Kita ke lantai 3 ya? Tapi jangan lari ya. Jangan lari. Jangan lari. Enggak lari. Tadi sempet kaget karena dengar suara, tapi kita nggak nyerah. Kita bakalan tetap mencoba ke lantai 3. Kebetulan Adi itu memang anaknya suka banget tantangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya. Jangan ada yang aneh-aneh ya. Jangan. Jangan ya. Tapi jangan lari ya. Ayo. Kuat kok. Kuat. Biasanya kameramennya di depan loh. Bukan di belakang. Di kameramen selamat ya. Ini kecil banget jalannya, guys. Erika. Yuk. Bismillah. Ini kecil banget jalanannya. Wow. Itu udah itu loh. Kayak pintu. Ada suatu. Ada pintu rahasia. Coba deh. Kita menemukan sebuah pintu rahasia. Oh, ini keluar. Ke bawah. Enggak keluar. Coba keluar. Tar dulu, ini nggak ada orang yang masuk kan? Ya. Balkon. Aman nggak? Aman. Nggak, dulu. Ada dulu. Ya, Dek. Kebon coy. Mau lihat nggak? Oh, ini adalah kayak suatu ruangan, tapi aneh ya, yang punya rumah tuh aneh loh. Yang punya rumah tuh aneh, dia mau ngasih balkon, tapi kok harus ngelewatin kayak gini dulu ya? Iya gak sih? Itu balkon, tapi kita harus ngelewatin kayak gini dulu. Rumahnya, bangunannya terlalu sekat-sekat, sempit-sempit, tapi luas Panas gitu. sih. Lu Dan pengap banget. Lantai 3, gila gak ada udara sama sekali. Ini ada sebuah kamar yang menurut gue unik banget kamarnya, karena pintunya ada 2, Dek. Ini pintu yang jeruji, terus itu ada pintu yang biasa. Dan kamarnya super duper kecil. Ini Let's go. 3x3 kali ya? Coba masuk yuk. Coba lu di dalam. Alamat. Iya, ini menurut gue bukan buat tidur sih. Ini buat Gak masuk akal anjir. Gak, gue bingung orang yang bikin itu. Tapi gak mungkin kamar. Iya, buat sesuatu hal yang kita gak sampai. Soalnya ini ada 2 pintu. Iya, sumpah, dan ini kecil banget. Kayak lantai 3 itu bukan untuk umum. Iya lagi. Bukan untuk umum. Gue baru sadar. Ini bisa jadi buat kayak persembahan deh. Jalan mau menuju ke sini sengaja kecil banget. Maksudnya kalau buat anak-anak pun juga bahaya. Berarti rumahnya itu banyak rahasianya gitu ya? Iya gak sih? Soalnya aneh-aneh gitu loh intinya. Bener. Dan bisa jadi lantai 3 ini, yang kita masuknya super kecil, ruangan kecil ini menyimpan banyak rahasia yang mungkin pemilik sebelumnya lakukan di sini. Betul. Kita nggak mau negatif thinking, seuzon, tapi dengan rumah ini jadi terbengkalai belasan tahun itu udah sebuah sedikit jawaban itu kalau ada something wrong dengan pemiliknya, guys. Terus kayak gini-gini ini buat apa gitu ya? Iya, dia ada panggung di lantai 3 yang sekecil ini, woy. Panggung, pintu itu. Kita matiin semua lighting biar kalian di rumah percaya kalau ini nggak ada penerangan sama sekali, segelap itu. Hitungan ketiga, tanpa suara dan tanpa cahaya ya. 1, 2, 3. Oh my god. Kalau nggak ada lighting dari kita, ini rumah bener-bener serem banget. Oke, lanjut ke situ, Dek. Ini ruangan apa, Dek? Ini ruangannya super aneh, Dek. Ini kalau ini kasur masih oke sih. Ini tadi lebih kecil sih. Coba dibuka, Dek. Gak bisa. Bisa kok. Tuh bisa. Ini ruangan kamar mandi. Nah, kamar mandi itu selalu menjadi favoritnya mereka yang tidak terlihat karena kotor dan juga lembab. Let's go. Ade mau ke kamar mandi.
Ini udah jebol banget. Bolong. Ini dek, keramik bangunannya udah rusak karena termakan usia. Lu perhatiin deh, dek, rumah yang nggak pernah ditempatin tuh rusaknya lebih cepat. Iyalah, Iya kan? pasti. Kayak ada aja yang rusak. 40 hari rumah nggak ditempatin. Itu udah menjadi tempatnya mereka yang tidak. Jadi sarangnya mereka. Ya, jadi lantai 3 menurut kita super misterius. Kita bakalan turun ke lantai 2. Dan kalian lihat tangganya sekecil ini. Ini orang dewasa pun harusnya nggak ini loh. Lu kan punya cerita horor yang terjadi di Sukabumi di mana? Itu di hari ulang tahun lu kan? Betul. Di hari spesialnya Ade malah dapetin sesuatu yang horor. Ya horor. Boleh nggak dikasih lihat atau diceritain sedikit ke teman-teman? Kayaknya gue ceritanya di bawah aja deh. Ini hawanya udah gak kondusif. Oke, misal kita lari juga nggak bisa, karena kecil banget. Jadi Ade bakal ceritanya di bawah. So buat kalian harus nonton video sampai akhir. Super kecil, hati-hati. Ini yang desain siapa sih anjir? Desain rumahnya bener-bener unik sekali ya teman-teman. Nah, jadi waktu itu gue ngelakuin solo trip gitu kan ke Sukabumi. Di Sukabumi pokoknya ini hotelnya di dekat Ciletuh dah pokoknya. Jadi waktu itu gue kan kayak udah bawa beli kue segala macam kan. Jadi gue kayak ala-ala jam 12 malam ngerayain sendiri, terus pengen tiup lilin. Nah gue kan pakai iPad gitu kan yang hitungan mundur 10, 9, 8. Terus pas gue lagi siapin gini, tiup lilinnya itu ada suara. Pas di sana tuh gue sebenarnya dengar langsung juga. Cuman gue kayak apa ini suara ombak gitu kan. Pulang nyampe rumah gue lihat lagi, kok kayak ada suara orang ngomong. Pas gue ulang-ulang itu kayak suara selamat ulang tahun. Gue ada videonya. Ini yang aslinya nih, video aslinya tanpa diedit. Wah, ya kan? Jelas banget sih. Dan gue agak sulit mendeskripsikan itu suara cewek apa cowok. Iya, sama. Karena itu gak ada orang sama sekali. Iya, gila. Jelas banget kan? Kamu dirayakan oleh hantu. Iya anjir, bukan dirayakan manusia, dirayakan oleh hantu. Gila, itu jelas banget sih. Tapi lu sadarnya setelah dari hotel itu ya? Iya, setelah pulang. Kalau lu sadarnya malam itu, lu langsung keluar dari hotel itu gak? Kayak gue langsung nyari orang sih buat nemenin. Siapa tuh? Satpam atau siapa gitu di situ. Oke. Biar aman ya? Biar aman. Itulah cerita horornya Ade yang Ade rasain selama hari ulang tahunnya. Dan dia menceritakannya langsung di sarang kuntilanak yang dari tadi bikin Ade gak tenang. Kelihatan banget dari ekspresi mukanya kalau Ade itu bener-bener gak tenang. Lihat kanan kiri seperti banyak yang mengawasi. Nah, karena kebetulan Ade itu ditemenin banyak teman-temannya tadi di luar. Dan juga biasa Putri Erika tidak pernah sendiri. Aku selalu bawa tim ya. Aku mau melakukan sebuah challenge. Apa tuh? Ya kan, kayaknya biar asik gitu. Kita ada 5 orang di sini. Ganjil ya, nggak genap. Kalau timku nggak bisa ikut in frame karena megangin kamera dan lighting. Oke, kita panggil teman-teman kamu, sebutin namanya satu persatu. Kita panggil Bang Jody, Harley Toy, dan Elma Blood. Oke. Terima kasih kalian sudah mau datang ke sarang kuntilanak ini. Yang mungkin dari tadi kalian rasain hal-hal yang aneh. Coba gue boleh tanya dong ke kalian. Apa sih yang kalian rasain dari tadi ngeliatin gue sama Ade syuting? Kayak ada yang jalan ya. Derap langkah kaki sih. Pertama dari depan rumah ini sampai di dalam itu guys. Pas di 3 sih pengap aja. Kayak neken gitu energinya. Tekan. Enakan di sini sih sebenarnya. Enakan di lantai 2. Lantai 3 tuh kayak penuh. Kalau saya ngerasa pas tadi awal masuk ke area rumah ini kan luas banget ya. Dari depan tuh jalannya jauh banget. Itu udah mulai kayak beda dimensi gitu. Tadi kan perkampungan, terus tiba-tiba masuk ke area rumah ini langsung wah kayak hutan gitu kan. Hutan, sepi, itu pohon banyak banget dan pohon bambu tuh gede-gede banget itu depan. Iya anjir. Dan yang gue agak ngelihat beda gitu di pos
depan tadi pos satpam sih. Kalian siap gak kalau misal malam ini spesial banget, mungkin yang kalian lakukan seumur hidup sekali kali ya, gue ngajakin sekali kalian seumur kayak gini, hidup. ya kan? Kita mau melakukan sebuah challenge, yaitu uji nyali. Cuman tenang aja, nggak terlalu menyeramkan ya. Dibagi menjadi 3 tim, karena kebetulan di sini ada 3 kamar. Ada kamar yang ujung, tengah, sama yang paling serem. Karena kita semua punya HP satu sama lain, jadi course. nanti kita lihat POV satu sama lain apa yang dirasain. Gak usah lama-lama, mungkin 5 menit aja. Nanti kalian bisa menceritakan ke penonton apa yang kalian rasain ya. Syukur-syukur kalian bisa mendapatkan suatu momen dilihatin sosok yang tidak terlihat atau didengarkan. Coy. Karena menurut Gelap-gelapan apa enggak? Gelap-gelapan. ada lilin. Jadi dari timku menyiapkan 1 lilin dan lilinnya yang ngidupin dari sini. Jadi usahakan lilin itu nggak mati. Kalau lilin udah mati nggak bisa dihidupin lagi. Oke? Jadi lilin udah mati dihidupin lagi. Karena di sini Bang Jody yang paling tua, Yang paling tua. yang paling bisa diandalkan ya. Jadi Bang Jody sendiri. Nah karena dia sendiri, dia bebas memilih kamar mana yang mau dia masukin. Bang Jody memilih di kamar paling ujung, diusahakan lilinnya tidak mati. Oke, dari tim boleh lilinnya dikasihin ke Bang Jody. Harley sama Erika, Ade sama Elma. Nah, untuk si tim dari Putri Erika, which is Rafli sama Per, tunggu di bawah. Nanti kita udah selesai, kalian koordinasi. Dari uji nyali ini bisa terlihat bahwa kita harus saling menguatkan satu sama lain. Teman-teman, kita tinggal ke bawah dulu ya. Oke. Oh my god, gelap Selamat banget tidur. ya Have fun, ternyata. guys. Dadah. Kita mau turun, nunggu mereka pada selesai uji nyalinya. Enggak. Kita nunggu mereka kan di sini. Tutup. Gelap banget ya. Kamar situ kan bau. Udah deh, jangan kayak gitu. Adik, permisi. Hah? Adik. Adik. Adik jangan napas-napas, Mas. Ya udah kita masuk. Permisi. Demi Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa di surga. Ya udah di sini. Ini masuk kan? Di mana? Ke situ. Ke sini. Sini. Bapa kami yang ada di surga. Bapak kami. Jangan belakang-belakangan dong. Gimana sih konsepnya? Demi Allah. Tadi Allah, sekarang Bapak. Itu gimana? Adik, sini Adik. Tapi kita lebih tenang ya. Dari kamar sebelah itu berisik banget. Si Ade sama Elma. Coba Hari jelasin di sini ada apa aja. Di sini ada cermin yang sudah lama tidak terpakai. Yang ini, tapi ada darah ya. Itu. Ini tuh cipratan sih. Terus ada, gua nggak berani nyentuh sih. Tapi ada kayak nodanya juga sama kayak cipratan di tembok itu. Ada kacanya nih, cermin ini tuh. Walaupun ada ini pintu kebuka, di sini ada pintu nih ya. Terus jendelanya kebuka sana. Sini juga ada jendela. Tapi pengap. Pengap banget. Udah belasan tahun terbengkalai. Tolong aku. Di sini juga ada tulisan Hari. Itu tuh. Itu belakang ini. Tolong juga. Coba telepon Erika deh. Di dalam pada ngapain? Nelfon. Ini coba telepon. Halo? Halo? Aman. Aman nggak? Udah. Kenapa sih? Gue juga takut anjir. Gak tahu nih dia nih. Oh, gue ditinggalin dia. Dia nangis.